Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 441 bukan hanya 12 hati pedang. Jun Xiaoyao melihat semua orang menatapnya dan tak dapat menahan senyum pahit, karena dia mengerti dengan jelas makna di balik tatapan mereka. Bisakah dia benar-benar menahan jurus yang Xiao Tian? Sejujurnya, bahkan dia sendiri tidak yakin. Dia kuat, tetapi tidak lebih kuat dari Xie Buhui. Apakah dia bisa menahan serangan yang Xiao Tian benar-benar sulit dikatakan? Jun Xiaoyao menatap yang Xiao Tian dengan ekspresi aneh di matanya. Dia adalah murid utama Akademi Dewa Azure, tetapi sekarang dia mempertimbangkan apakah dia dapat menahan gerakan dari murid baru, betapa aneh dan menggelikannya. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Yang Xiao Tian berkultivasi. Terlebih lagi, dengan Yang Xiao Tian memiliki 2 eliksir surgawi, apa jiwa bela diri miliknya? Dia selalu penasaran dengan jiwa bela diri dan cincin jiwa Yang Xiao Tian. Akhirnya, Yang Xiao Tian memenangkan kontes tersebut. Tak lama kemudian, babak pertama perlombaan para murid berakhir dan pengundian babak kedua pun dimulai. Pada ronde kedua, Yang Xiao Tian menarik Xiao Han, sang pemegang pedang iblis. Ketika Xiao Han melihat bahwa ia telah menggambar Yang Xiao Tian untuk pertandingan keduanya, wajahnya berkedut. Meskipun dia adalah salah satu dari 4 pedang, peringkatnya di bawah Xie Buhui. Jika Xie Buhui saja tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Yang Xiao Tian, bagaimana dengan dia? Tetapi mengakui kekalahan secara langsung. Sebagai salah satu dari 4 pedang, jika dia langsung menyerah dalam pertandingan ini, reputasinya akan rusak parah. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan melangkah memasuki arena. Yang Xiao Tian juga memasuki panggung. Xiao Han memegang pedang iblis di tangannya. Mungkin dia gugup, atau dia lupa aturannya, dia tidak menunggu dimulainya pertandingan tetapi tiba-tiba mendesak esensi sejati titik akupunturnya untuk menyerang Yang Xiao Tian dengan serangan pedang yang ganas. Melihat Xiao Han, yang memegang pedang iblis, menerjangnya, Yang Xiao Tian berdiri tak bergerak, diam-diam mengumpulkan 14 kekuatan jantung pedangnya. Tepat saat Xiao Han mencapainya, dia tiba-tiba berkata, "Pedang, kemari." Pedang, datang. Pada saat mereka tercengang, mereka melihat pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membeku entah dari mana. Pedang Qi itu melesat menembus pedang Qi iblis Xiao Han yang berat dan menyerangnya. Sama seperti Xie Buhui sebelumnya, Xiao Han terlempar keluar arena dan jatuh di ujung pandangan kerumunan. Kerumunan itu terkejut. Pedang bayangan surgawi, sungguh pedang surgawi tak terlihat, membunuh tanpa terlihat. Seru seorang murid inti dengan kagum. Jelas, semua murid mengira bahwa apa yang baru saja digunakan Yang Xiao Tian adalah kekuatan pedang bayangan surgawi. Namun, Chen Jing, Li Bi, dan anggota tingkat tinggi lainnya di Akademi Dewa Azure merasa heran dan bingung. Mereka dapat mengetahui bahwa kekuatan yang digunakan Yang Xiao Tian untuk mengalahkan Xiao Han bukanlah kekuatan pedang bayangan surgawi. Tetapi jika bukan kekuatan pedang bayangan surgawi, apa gunanya ribuan pedang Qi tak kasat mata tadi? Yang Xiao Tian telah memobilisasi ribuan pedang Qi yang tak terlihat hanya dengan niatnya. Kekuatan pedang Dao macam apa ini? Melihat Xiao Han dikalahkan, murid inti seperti Jun Xiaoyao terkejut sekali lagi. Ketika Xie Buhui dikalahkan, Yang Xiao Tian telah bergerak, tetapi sekarang, bahkan tanpa menggerakkan satu jari pun melawan Xiao Han, dia hanya mengucapkan kata pedang, datang, dan Xiao Han pun tumbang. Murid-murid inti tidak hanya terkejut tetapi juga sangat putus asa. Termasuk Jun Xiaoyao. Hanya Zheng Qianqian, yang memperhatikan Yang Xiao Tian, menunjukkan ekspresi berpikir. Tak lama kemudian, ronde kedua berakhir dan tibalah waktunya untuk ronde ketiga. Di babak ketiga, Yang Xiao Tian menarik murid inti yang berada di tahap akhir alam mulia dan memiliki kekuatan untuk masuk dalam peringkat 20 besar. Namun begitu ia naik ke panggung, ia menggelengkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Setelah itu, ronde keempat dan kelima memperlihatkan hasil yang sama, semua lawan Yang Xiao Tian langsung menyerah. Chen Jing, Li Bi, dan anggota berpangkat tinggi lainnya semuanya tersenyum kecut saat melihat hasil ini. Sebelum kompetisi, mereka khawatir Yang Xiao Tian akan kalah telak, yang akan memberikan pukulan berat bagi jiwanya. Namun, sekarang, para murid inti itu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang Yang Xiao Tian. Mereka tidak dapat menahan rasa khawatir terhadap para pengikut inti itu. Mereka bahkan khawatir bahwa setelah kompetisi akbar di akademi ini,
orang-orang seperti Xie Buhui dan Xiao Han akan tertinggal dengan bayangan psikologis. Kemudian, babak kompetisi ke-6 pun dimulai. Di babak ini, lawan Yang Xiaotian adalah Zheng Qianqian. Melihat lawan Yang Xiaotian di ronde ke-6 adalah Zheng Qianqian, semua orang menjadi bersemangat, wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun Jun Xiaoyao adalah murid utama Akademi Dewa Azure, banyak murid yang percaya bahwa Zheng Qianqian bahkan lebih kuat dari Jun Xiaoyao. Dalam kompetisi akademi sebelumnya, Zheng Qianqian jarang berpartisipasi, dan bahkan ketika dia berpartisipasi, dia tidak pernah bertarung dengan kekuatan penuh, jadi tidak ada siswa yang pernah melihat jiwa bela diri Zheng Qianqian. Dengan demikian, bakat Zheng Qianqian yang sebenarnya tetap menjadi misteri. Bahkan Chen Jing, Li Bi, dan anggota akademi tingkat tinggi lainnya tidak mengetahui bakat dan kekuatan Zheng Qianqian yang sebenarnya. Aku penasaran apakah kali ini kita akan dapat melihat bakat dan kekuatan Qianqian yang sebenarnya, kata Chen Jing, yang tampak sangat menantikan pertarungan Zheng Qianqian berikutnya dengan Yang Xiaotian. Li Bi tersenyum dan berkata, mungkin Qianqian akan mengejutkan kita. Semua orang memperhatikan panggung, mata mereka tertuju pada Yang Xiaotian dan Zheng Qianqian. Yang Xiaotian, menatap Zheng Qianqian, juga ikut penasaran dengan bakatnya. Zheng Yongjiang, penguasa Istana Dewa Biru dan kakek buyut Zheng Qianqian, adalah keturunan langsung dari penguasa Dewa Biru. Di antara keempat wanita cantik itu, Zheng Qianqian adalah yang paling misterius. Selalu ada diskusi di antara para murid akademi, yang mengklaim bahwa bakat Zheng Qianqian begitu tinggi, bahkan melampaui penguasa Istana Zheng Yongjiang sendiri, dan sebanding dengan penguasa Dewa Biru dari masa lalu. Dikatakan juga bahwa Zheng Qianqian sedang dipersiapkan untuk menjadi kepala keluarga Zheng berikutnya. Umumnya, posisi kepala keluarga Zheng dipegang oleh murid laki-laki, namun, Zheng Qianqian, seorang murid perempuan, masih dipersiapkan untuk mengambil alih sebagai kepala berikutnya, yang hanya bisa berarti satu hal, bakatnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, hanya karena bakat Zheng Qianqian yang luar biasa, penguasa istana Zheng Yongjiang dengan tegas menyingkirkan semua keberatan dan memilihnya menjadi kepala keluarga Zheng berikutnya. Bakat dan kekuatan tempur junior broter yang sungguh menakjubkan, Zheng Qianqian adalah orang pertama yang berbicara. Kekuatan yang digunakan junior broter yang untuk mengalahkan Xiao Han adalah kekuatan Sword Heart, bukan? Begitu Zheng Qianqian berbicara, semua orang tercengang. Yang surgawi mengalahkan saudara Xiao Han menggunakan kekuatan hati pedang. Bukan pedang bayangan surgawi. Apa kekuatan jantung pedang yang bisa menyerang secara tak terlihat ini? Di tengah orang banyak, para murid mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Yang Xiaotian, terkejut karena Zheng Qianqian dapat mengetahui bahwa dia menggunakan kekuatan hati pedang, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, benar sekali, kakak senior Zheng, saya menggunakan kekuatan hati pedang. Sepertinya, saudara muda yang telah menggabungkan lebih dari 12 hati pedang, kata Zheng Qianqian perlahan. Apa, lebih dari 12 Sword Heart? Tiba-tiba, kerumunan itu bergemuruh dalam percakapan yang mengejutkan. Wan Ning, Jun Xiaoyao, dan yang lainnya terkejut, begitu pula Chen Jing, Li Bi, dan pejabat tinggi akademi lainnya. Yang Xiaotian telah menggabungkan 12 hati pedang sudah cukup menakutkan, tetapi sekarang Zheng Qianqian mengisyaratkan bahwa Yang Xiaotian telah menggabungkan lebih dari 12. Mungkinkah saudara muda yang telah menggabungkan 13 hati pedang? Seorang murid menebak dengan kaget. 13 hati pedang. Semua orang tercengang hingga pikiran mereka menjadi kacau. Memang, aku punya lebih dari 12 hati pedang, Yang Xiaotian mengangguk sebagai konfirmasi. Dia benar-benar memiliki 13 hati pedang. Banyak murid tersentak kaget setelah mendengar pengakuan Yang Xiaotian. 13 hati pedang. Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat itu. 13 hati pedang, jika berita itu tersebar, betapa dahsyat sensasi yang ditimbulkannya di seluruh benua Dewa Biru. Bab 442, Pertempuran melawan 5 tubuh surgawi teratas. Yang lebih mengejutkan Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya adalah betapa tua usia Yang Xiaotian. Belum sampai 15, dia sudah memadatkan 13 hati pedang. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, Zheng Qianqian menatap Yang Xiaotian, aku akan memberikan yang terbaik di pertandingan mendatang, dan aku harap saudara muda yang tidak akan menahan diri dan akan mengajariku dengan baik. Yang Xiaotian menatap Zheng Qianqian dengan wajah penuh percaya diri,
dan dia pun semakin penasaran tentang sumber kepercayaan diri dan kepastiannya. Zheng Qianqian tahu bahwa dia memiliki lebih dari 12 hati pedang dan masih memiliki keyakinan seperti itu, memintanya untuk tidak menahan diri. Melihat kepercayaan diri Zheng Qianqian, orang banyak juga penuh dengan antisipasi. Setelah Zheng Qianqian berbicara, cahaya surgawi di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kekuatan surgawi yang dahsyat meledak dari dirinya. Saat langit dan bumi bergetar, kekuatan menakjubkan dari sistem air mulai berkumpul di sekitar tubuhnya. Dan kemudian, kekuatan sistem api mulai berkumpul dari langit dan bumi. Setelah itu, muncul kekuatan sistem logam dan sistem kayu. Akhirnya, kekuatan luar biasa dari sistem bumi meledak dari tanah di bawah kakinya. Segera, Zheng Qianqian diselimuti oleh kelima kekuatan. 5 kekuatan unsur langit dan bumi membentuk pentagram cahaya di sekitar tubuhnya. Menyaksikan 5 jenis kekuatan unsur yang mengelilingi tubuh Zheng Qianqian, Chen Jing dan Li Bi keduanya terbelalak karena terkejut. 5 tubuh surgawi. Zheng Qianqian secara alami dilahirkan dengan 5 tubuh surgawi. Dan mereka adalah 5 tubuh surgawi yang paling agung. Kelima tubuh surgawi yang paling agung ini terdiri dari sistem air, api, logam, kayu, dan tanah. 5 tubuh surgawi sistem, bergabung menjadi satu, membentuk kekuatan legendaris 5 elemen. Saudari Zheng benar-benar memiliki 5 tubuh surgawi. Apakah itu kekuatan 5 elemen? Para murid sangat gembira, dan sangat takjub. Bahkan Jun Xiaoyao sangat terkejut. Di Akademi Dewa Azure, tentu saja ada banyak murid dengan konstitusi unik, tetapi mereka yang lahir dengan 2 atau 3 tubuh surgawi tingkat atas sangatlah langka, apalagi yang memiliki 4 atau 5. Bahkan Kaisar Agung Master pun lahir hanya dengan 3 tubuh surgawi tingkat atas di masa lalu. Tetap saja, Kaisar Master Agung pada masa itu sangat memukau, menyebabkan kehebohan di segala penjuru. Namun Zheng Qianqian dilahirkan dengan 5 tubuh surgawi tingkat atas. Yang Xiaotian juga tercengang. Beberapa hari yang lalu, Du Hongqing, yang menantangnya di puncak pemakaman surgawi, meskipun terlahir dengan tubuh pedang, hati pedang, tulang pedang, dan jiwa pedang abadi, namun masih jauh dari sebanding dengan Zheng Qianqian saat ini. Misalnya, tubuh pedang surga perang Du Hongqing bahkan bukan tubuh surgawi melainkan hanya tubuh pedang yang relatif kuat. Meskipun Du Hongqing terlahir dengan 4 konstitusi khusus, ia masih kurang jika dibandingkan dengan bakat-bakat luar biasa yang memiliki 3 tubuh surgawi tingkat atas, belum lagi jika dibandingkan dengan Zheng Qianqian yang memiliki 5 tubuh surgawi tingkat atas. Apakah ini benar-benar bakat Zheng Qianqian yang sebenarnya? Tak heran jika Tuan Istana Azure God Mansion, Tuan Zheng Yongjiang, bersikeras menentang segala keberatan dan mengangkat Zheng Qianqian sebagai kepala keluarga Zheng berikutnya. Saat semua orang terkesima dengan 5 tubuh surgawi agung Zheng Qianqian, tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang mencapai langit, dan kekuatan esensi sejati di dalam titik akupunturnya pun teraktivasi. Segera, Zheng Qianqian telah mengaktifkan 600 titik akupuntur. 600. Kerumunan orang terkejut melihat Zheng Qianqian telah membuka 600 titik akupuntur, bergejolak kegirangan. Sebelum Yang Xiaotian, satu-satunya orang di Akademi Dewa Azure yang telah membuka hingga 600 titik akupuntur hanyalah Master Kaisar, dan sekarang, selain Yang Xiaotian, ada juga Zheng Qianqian. Setelah menembus 600, kekuatan esensi sejati titik akupuntur yang diaktifkan Zheng Qianqian masih melaju kencang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan cepat mencapai 699. Di bawah pengawasan semua orang, pancaran tubuhnya bersinar sekali lagi. 700. Semua orang terkejut melihat Zheng Qianqian telah menembus 700 titik meridian. Awalnya, orang-orang mengira hanya Yang Xiaotian yang mampu menembus lebih dari 700 titik meridian, tetapi sekarang, bahkan Zheng Qianqian telah melampaui 700. Setelah yang ke-700, Zheng Qianqian terus mengaktifkan titik meridian ke-701. Tak lama kemudian, dia berhasil mencapai 730. 731. Melihat Zheng Qianqian melampaui Yang Xiaotian, kerumunan menjadi semakin bergairah. Pada akhirnya, Zheng Qianqian berhasil mencapai 800. Ketika dia mencapai 845 titik meridian, dia akhirnya berhenti. 845. Seru orang-orang dengan kaget. Sebelumnya, ketika orang-orang melihat Yang Xiaotian berhasil menembus 730 titik meridian, mereka sudah tercengang. Sekarang, Zheng Qianqian benar-benar berhasil menembus 845. Chen Jing, Li Bi,
dan sekelompok ahli semuanya sangat bersemangat. Pada saat ini, aura abadi mulai muncul dari Zheng Qianqian. Aura abadi. Kerumunan orang terguncang. Jelas, Zheng Qianqian juga berhasil menembus 365 titik meridian sekaligus, memohon turunnya nektar surgawi dan menyerapnya, yang menghasilkan tubuh abadi. Akan tetapi, Zheng Qianqian hanya berhasil mencapai terobosan satu kali, jadi dagingnya tidak membawa aura keabadian. Meski begitu, ini tetap sangat mengejutkan bagi semua orang. Melihat Zheng Qianqian juga telah mengolah tubuh abadi, Yang Xiaotian terkejut, namun itu normal bagi Zheng Qianqian, yang secara alami memiliki 5 tubuh surgawi tingkat atas, untuk menerobos 365 titik meridian sekaligus dan mengolah tubuh abadi. Terlebih lagi, Zheng Qianqian pasti juga telah membuat terobosan dalam 4 set yang masing-masing terdiri dari 120 titik meridian, yang jika ditotal menjadi 845 titik meridian. Tidak heran Zheng Qianqian cukup percaya diri untuk memintanya agar tidak menahan diri, ternyata dia telah menembus 845 titik meridian. Dengan kelima tubuh surgawinya yang terentang penuh, Zheng Qianqian menjalankan esensi sejati dari semua 845 titik meridian dengan kekuatan penuh. Kekuatannya yang luar biasa melonjak seperti gelombang pasang raksasa, membanjiri segalanya menuju surga dan bumi, dan di tangannya muncul pedang surgawi. Pedang Dewa Kepunahan Surgawi. Seru Chen Jing kaget saat melihat pedang dewa di tangan Zheng Qianqian. Pedang Dewa Kepunahan Surgawi juga merupakan salah satu pedang pribadi penguasa Dewa Biru di masa lalu. Penguasa Dewa Azure telah menggunakan 2 pedang surgawi, yang pertama adalah pedang Dewa Kepunahan Surgawi. Pedang ini digunakan olehnya di masa-masa awalnya. Kemudian, setelah ia menerobos ke alam Dewa Surgawi, ia berhenti menggunakan pedang Dewa Kepunahan Surgawi dan menempa pedang Dewa Azure yang bahkan lebih kuat. Pedang Dewa Kepunahan Surgawi merupakan pedang surgawi yang diwariskan keluarga Zheng, dan kepemilikan pedang ini oleh Zheng Qianqian tidak dapat disangkal lagi mengukuhkan statusnya sebagai kepala keluarga Zheng berikutnya. Adik Yang, silakan hunus pedangmu, kata Zheng Qianqian. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Sebelum kompetisi, semua orang merasa bahwa Zheng Qianqian tidak mempunyai peluang melawan Yang Xiaotian, tetapi sekarang, dengan 5 tubuh surgawi tingkat atas yang dimilikinya dan telah menembus 845 titik meridian, dia mungkin tidak akan kalah. Pertarungan naga dan harimau, iya. Banyak murid inti yang bersemangat. Yang Xiaotian tidak memanggil pedang surgawi agung manapun, melainkan mengaktifkan kekuatan esensi sejati dari titik meridiannya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian mengaktifkan esensi sejati dari 730 titik meridian. Tepat ketika semua orang mengira dia akan berhenti di situ, tiba-tiba, cahaya di sekujur tubuhnya melonjak sekali lagi. Titik meridian ke-731. Kerumunan orang tercengang melihat Yang Xiaotian benar-benar menerobos titik meridian ke-731. Bahkan Zheng Qianqian pun terkejut, Yang Xiaotian ternyata menyembunyikan kekuatannya. Hebatnya, titik meridian aktif Yang Xiaotian juga menembus hingga 800. 800 juga. Kerumunan pun meledak. Setelah yang ke-800, Yang Xiaotian mengaktifkan esensi sejati dari titik meridian ke-801. Ketika Yang Xiaotian mengaktifkan 845 titik meridian, kerumunan menjadi heboh. Di bawah tatapan tak percaya dari Zheng Qianqian, Chen Jing, Li Bi, dan yang lainnya, Yang Xiaotian mengaktifkan esensi sejati dari titik meridian ke-846. Bab 443, Kelahiran Tubuh Surgawi Abadi. Melihat Yang Xiaotian mengaktifkan 846 intisari sejati pada titik akupuntur, mata indah Zheng Qianqian terbelalak. Dia telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan untuk Yang Xiaotian, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa titik akupuntur yang dibukanya akan lebih banyak daripada miliknya. Mengingat Yang Xiaotian baru saja melangkah ke alam mulia bela diri tahun ini, bukankah itu berarti semua titik akupuntur ini dibuka oleh Yang Xiaotian dalam waktu 1 tahun? Membuka lebih dari 800 titik akupuntur dalam 1 tahun sungguh sangat mengejutkan. Terlebih lagi, esensi sejati titik akupuntur Yang Xiaotian masih terus diaktifkan. Segera mencapai 899. 900. Ketika Yang Xiaotian mengaktifkan intisari sejati titik akupuntur yang ke-900, banyak murid di tempat itu semuanya gemetar tak terkendali, sementara kaki Shen Yuan dan Yan Long tertekuk seakan-akan patah. Adapun Xie Buhui dan Xiao Han yang baru saja dihidupkan kembali, mereka begitu ketakutan hingga jantung mereka berhenti berdetak,
kaki mereka menegang, tergeletak di sana seperti dua mayat. Chen Jing, Li Bi, dan sejumlah pakar lainnya dibiarkan dengan pikiran kosong. Jun Xiaoyao, yang awalnya merenungkan bagaimana cara menahan gerakan dari tangan Yang Xiaotian, telah lama melupakan pikiran itu. Yang sekarang ia pikirkan adalah bagaimana agar tidak hancur hanya dengan satu gerakan dari Yang Xiaotian. Apa konsep 900 titik akupuntur? Kekuatan esensi sejati Yang Xiaotian mungkin 10 kali, bahkan 20 kali lipat kekuatannya sendiri. Di tengah keterkejutan semua orang yang luar biasa, intisari titik akupuntur sejati yang dioleh Yang Xiaotian terus meningkat, dan tak lama kemudian, menembus hingga 999. Melihat Yang Xiaotian membuka 999 titik akupuntur, Xie Buhui dan Xiao Han berbusa mulutnya, entah karena luka-luka yang ditimbulkan Yang Xiaotian sebelumnya atau karena ketakutan. Ketika seseorang merasa takut sampai taraf tertentu, mulutnya mungkin berbusa. Ledakan. Yang Xiaotian mengaktifkan titik akupuntur ke 1000 esensi sejati. Langit bergetar hebat sebagai respons. Cahaya keemasan bersinar, bahkan menerangi pegunungan di luar Akademi Dewa Azure. 1000. Chen Jing menatap Yang Xiaotian yang kini diselimuti cahaya keemasan, gemetar karena kegembiraan. 1000. Nama Yang Xiaotian pasti akan dikenang sepanjang masa. Itu akan dipuji oleh makhluk paling perkasa dari generasi ke generasi. Akhirnya, Yang Xiaotian mengaktifkan titik akupuntur yang ke-1095, lalu dia berhenti total. Setelah Yang Xiaotian mengaktifkan inti sejati titik akupuntur yang ke-1095, aura yang abadi dan tidak berubah berputar di sekelilingnya, namun sebagai tambahan terhadap aura keabadian, inti dari keabadian waktu pun terpancar. Ini adalah esensi dari tubuh surgawi abadi. Li Bi berteriak dengan gembira, ini jelas tubuh surgawi abadi. Mendengar teriakan kegirangan Li Bi, banyak akademi kuno dan leluhur kuno semuanya jatuh ke tanah. Tubuh surgawi abadi. Itu tubuh surgawi abadi. Seseorang benar-benar akan mengolah tubuh surgawi abadi. Seorang leluhur kuno menangis dengan air mata di matanya, Akademi Dewa Azureku telah melahirkan tubuh surgawi abadi. Setiap leluhur kuno dan tetua akademi diliputi kegembiraan. Dan banyaknya siswa di seluruh akademi juga tercengang. Tubuh surgawi abadi, itu adalah tubuh surgawi abadi dari penguasa langit dan bumi. Tubuh surgawi abadi telah muncul. Chen Jing, dengan air mata mengalir di wajahnya, berseru dengan penuh kegembiraan, benua Dewa Biru telah menghasilkan tubuh surgawi abadi. Putri Wan Ning, Yao Qingsui, Dong Huang Xiu, dan wanita-wanita lainnya membuka mulut mereka cukup lebar untuk menampung telur bebek besar. Bahkan Zheng Qianqian, kepala keluarga berikutnya yang sangat diasuh oleh keluarga Zheng, sangat gembira, tubuh surgawi abadi, dia benar-benar telah mengolah tubuh surgawi abadi. 1095 titik akupuntur. Apakah dia baru saja membuka 365 titik akupuntur sekaligus? Membuka 365 titik akupuntur sekaligus. Itu berarti tepat 1095 titik akupuntur. Kerumunan itu sekali lagi benar-benar terguncang. Petik 2. Membuka 365 titik akupuntur dalam satu kali percobaan sudah merupakan mitos dari masa lalu. 3 kali. Apakah karena alasan inilah ia mengolah tubuh surgawi abadi? Keberuntungan Akademi Dewa Azure kita. Keberuntungan benua Dewa Biru kita. Seru Chen Jing dengan penuh semangat, laporkan ke Istana Dewa Biru segera. Cepat. Kelahiran tubuh surgawi abadi merupakan peristiwa penting sehingga sudah sewajarnya jika hal itu harus dilaporkan ke Azure God Mansion tanpa ditunda. Cepat, laporkan pada kepala keluarga sekarang juga. Laporkan kepada leluhur kuno segera. Satu demi satu, murid-murid Akademi Dewa Azure terbangun dari keterkejutan mereka. Kemunculan kembali tubuh surgawi abadi di surga dan bumi merupakan suatu peristiwa yang cukup menggemparkan hingga menggemparkan sepanjang masa. Pada saat itu, di dalam istana kekaisaran 10.000 dewa, Kaisar Agung 10.000 dewa, Wan Guangfeng, tengah menghadiri sidang pagi, mendengarkan berbagai jenderal dan menteri kekaisaran 10.000 dewa melaporkan urusan regional. Setelah mendengar bahwa dewa kematian abadi dan putra dewa neter, Yan Ping, serta beberapa orang lainnya tidak menonjolkan diri dalam beberapa bulan terakhir dan tidak menimbulkan masalah, Wan Guangfeng merasa lega. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seorang jenderal dari Kekaisaran Dewa Segudang menyerbu ke dalam istana dengan penuh kegembiraan dan bersujud di hadapan Wan Guangfeng. Yang mulia, berita baru saja disampaikan dari Yang Mulia Putri bahwa tubuh surgawi abadi telah lahir. Apa katamu, Wan Guangfeng?
Setelah terkejut, tiba-tiba berdiri, matanya membelalak karena terkejut. Aula itu berubah menjadi sunyi senyap. Ya, hari ini di turnamen Akademi Dewa Azure, Yang Xiaotian membuka 1095 titik akupuntur dan mengolah tubuh surgawi abadi. Jenderal itu tergagap dengan penuh semangat. Semua tokoh terkemuka di Kekaisaran 10 Dewa tercengang. Yang Xiaotian, tubuh surgawi abadi. 1095 titik akupuntur. Wan Guangfeng berdiri di sana, gelisah karena kegembiraan. Tubuh surgawi abadi telah lahir, cepat, laporkan kepada leluhur kuno segera. Setelah berkata demikian, ia bergegas keluar dari balai dan menuju ke ruang terpencil tempat leluhur kuno itu menyendiri. Meninggalkan semua orang kuat dari Kekaisaran Dewa Segudang di aula sambil tercengang. Tubuh surgawi abadi telah lahir. Ini pasti peristiwa yang akan mengguncang zaman. Yang Xiaotian, mungkinkah Yang Xiaotian yang sama yang menyelamatkan Yang Mulia Putri beberapa hari yang lalu? Di aula, terjadi keributan. Sementara itu, di arena kompetisi Akademi Dewa Azure, Zheng Qianqian menahan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya, matanya menyala dengan niat bertarung saat dia menatap Yang Xiaotian, adik muda yang sebenarnya telah membuka 365 titik akupuntur 3 kali dan mengolah tubuh surgawi abadi. Qianqian benar-benar kagum, tetapi tetap saja, Qianqian ingin merasakan tubuh surgawi abadi milik adik muda Yang. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, adik laki-laki Yang, saya minta maaf. Dia mengayunkan pedang Dewa Kepunahan Surgawi di tangannya dan melakukan tebasan. Hujan pedang kepunahan surgawi. Dengan kekuatan penuh dari kelima tubuh surgawiahnya yang paling unggul dan kekuatan esensi sejati dari 845 titik akupuntur, hujan pedang yang deras tiba-tiba jatuh dari langit, sangat lebat, menyelimuti seluruh ruang arena, dengan setiap helai hujan pedang merupakan pedang ki yang mengerikan. Semua orang yang menyaksikan banjir hujan pedang itu menggigil ketakutan. Bahkan Jun Xiaoyao pun sangat khawatir. Hujan pedang seperti itu, belum lagi dia, bahkan jika beberapa orang di antaranya bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Hujan pedang menghantam Yang Xiaotian, menimbulkan suara dentang yang nyaring, bagaikan gemuruh palu surgawi yang menghantam sepotong besar besi surgawi, memancarkan cahaya yang menakjubkan. Setelah hujan pedang berlalu, sosok Yang Xiaotian muncul. Yang Xiaotian sama sekali tidak terluka. Tubuhnya tidak terluka atau teriris oleh pedang. Melihat Yang Xiaotian tanpa cedera, semua orang yang tadinya cemas menjadi terkejut. Yang Xiaotian menahan kekuatan Zheng Qianqian di 5 tubuh dewa teratasnya dan 845 titik akupuntur tanpa goresan. Betapa mengerikannya dagingnya. Bahkan jika itu adalah Kaisar Agung di peringkat ke-10, mereka tidak akan memiliki tubuh yang begitu menakutkan. Seorang murid inti berseru. Tubuh surgawi abadi yang tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan sangatlah kuat hingga sejauh ini. Bab 444 Nona Qianqian kalah. Petik 2. Wajah cantik Zheng Qianqian juga penuh dengan keterkejutan. Hanya beberapa hari sebelumnya, dia telah menjelajah ke Gunung Binatang Buas Surgawi dan memburu binatang buas ganas dari alam Kaisar Agung. Terlebih lagi, binatang buas itu berada di tingkat keempat alam Kaisar Agung. Dan sekarang, dia secara tak terduga tidak dapat melukai Yang Xiaotian sedikitpun. Tidak, lebih tepatnya, dia tidak bisa meninggalkan satu goresan pun di tubuh Yang Xiaotian. Tanpa bisa melukai Yang Xiaotian sedikitpun, bagaimana dia bisa meneruskan pertarungan? Serangan yang baru saja dilancarkannya hampir mencapai kekuatan penuhnya, tetapi tidak dapat melukai Yang Xiaotian. Bahkan jika dia mengungkapkan semua kartu tersembunyinya, dia khawatir mereka tetap tidak akan dapat melukainya. Pada saat ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia akhirnya merasakan kekuatan legendaris tubuh surgawi abadi yang amat dahsyat. Tepat saat Zheng Qianqian tercengang, Yang Xiaotian bergerak. Sosoknya melesat maju, memancarkan cahaya waktu, hampir seolah-olah dia telah menjadi makhluk waktu itu sendiri. Dalam sekejap, dia berada tepat di depan Zheng Qianqian. Yang Xiaotian melayangkan pukulan, begitu cepatnya sehingga murid-murid Jun Xiaoyao tidak dapat melihatnya dengan jelas. Zheng Qianqian nyaris tak dapat menangkap kecepatan pukulan Yang Xiaotian dan mengayunkan pedang Dewa Kepunahan Surgawinya untuk bertahan. Dentang, tinju Yang Xiaotian bertabrakan dengan bilah pedang Dewa Kepunahan Surgawi. Terjadilah resonansi besar. Zheng Qianqian terhuyung ke belakang akibat pukulan itu, lengannya terasa sakit parah, dan pedang Dewa Kepunahan Surgawi hampir terlepas dari genggamannya. Dadanya terasa bergejolak, seolah-olah darah dan ki-nya terbalik. Bahkan dengan 5 tubuh dewa teratasnya,
kekuatan pukulan Yang Xiaotian sebelumnya hampir membuatnya memuntahkan darah. Inilah kekuatan Yang Xiaotian saat ini. Bahkan dengan 5 tubuh dewa teratasnya, Zheng Qianqian tidak mampu menahannya. Dan kekuatan pukulan itu hanyalah kekuatan tubuh surgawi abadi, hanya kekuatan esensi sejati 1095 titik akupuntur. Yang Xiaotian bahkan belum mengaktifkan ke-14 hati pedangnya. Dia bahkan belum mengaktifkan cincin jiwanya yang berusia 2 juta tahun. Seperti ini, Yang Xiaotian melancarkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan merobek udara, setiap ledakan bergema di atmosfer. Setiap pukulan memaksa Zheng Qianqian mundur, setiap serangan menyebabkan pedang dewa kepunahan surgawinya berdenting keras. Zheng Qianqian hampir selalu menjadi sasaran, dibombardir tanpa henti oleh Yang Xiaotian, tanpa kekuatan untuk melakukan serangan balik. Mereka yang menonton benar-benar terkejut oleh pemandangan ini. Ini terlalu ganas, seorang murid inti gemetar. Hanya dengan tinjunya saja, Yang Xiaotian telah meremukkan pedang dewa kepunahan surgawi milik Zheng Qianqian hingga hanya tersisa rengekan. Pedang surgawi seperti pedang dewa kepunahan surgawi mempunyai rohnya sendiri, dan di bawah rentetan serangan terus-menerus dari tinju Yang Xiaotian, pedang itu benar-benar mulai merintih. Apakah ia takut dengan pemboman itu? Pedang dewa kepunahan surgawi sebenarnya takut pada tinju kosong Yang Xiaotian. Setelah menahan puluhan pukulan dari Yang Xiaotian, Zheng Qianqian akhirnya tidak dapat memegang pedang dewa kepunahan surgawi lebih lama lagi, dan pedang itu pun terpental dan melayang. Dan dia sendiri juga terlempar keluar dari arena. Zheng Qianqian berdiri di luar arena, wajah cantiknya pucat, terengah-engah. Saat dia menatap Yang Xiaotian, dia tidak dapat menyembunyikan rasa takut di hatinya, dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang di alam mulia bisa sedemikian kuatnya. Hanya dengan tangan kosongnya, dia membuat pedang dewa kepunahan surgawi miliknya menangis. Apakah ini benar-benar manusiawi? Lebih seperti dewa binatang kuno. Tidak, bahkan dewa binatang terkuat dengan garis keturunan paling murni tidak memiliki tubuh fisik yang begitu menakutkan. Sebaliknya, Yang Xiaotian benar-benar menikmati pertarungan itu, merasa sangat segar dan nyaman. Tanpa menggunakan 14 hati pedangnya atau kekuatan cincin jiwanya yang berusia jutaan tahun, dia akhirnya bertemu seseorang yang hampir tidak dapat menahan serangannya. Petik 2. Terima kasih, kakak senior Zheng. Melihat Zheng Qianqian melangkah turun dari arena, Yang Xiaotian menghentikan serangannya dan mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih. Zheng Qianqian bingung namun kemudian mengerti maksud Yang Xiaotian. Tampaknya orang ini memperlakukannya sebagai rekan tanding. Dia berterima kasih padanya karena telah berlatih tanding dengannya selama puluhan gerakan. Zheng Qianqian terkekeh kesal, karena saudara muda yang ingin mengucapkan terima kasih, bukankah seharusnya kamu menunjukkan semacam isyarat? Yang Xiaotian terkejut. Pada saat itu, Chen Jing tertawa terbahak-bahak, menyela Zheng Qianqian dan Yang Xiaotian, betapa beruntungnya Akademi Dewa Azure kita karena telah melahirkan dua orang berbakat luar biasa seperti itu. Dia kemudian berkata kepada Zheng Qianqian dan Yang Xiaotian, Qianqian, Xiaotian, kemarilah. Dia menatap mereka seolah-olah mereka adalah anak-anak kesayangannya dan bertanya sambil tersenyum, apa yang kalian berdua inginkan? Selama Akademi dan aku dapat menyediakannya, kami akan memastikan kalian mendapatkannya. Mungkin ini pertama kalinya di Akademi Dewa Azure, bahkan yang kalah pun bisa menerima hadiah. Akan tetapi, dengan bakat Zheng Qianqian yang begitu nyata, tidak ada satupun murid yang berani menolak. Namun, Li Bi terbatuk pelan dan berkata kepada Chen Jing, Din, kompetisi belum berakhir. Chen Jing terkejut dan, sambil melihat ke arah kerumunan, dia tertawa canggung, karena kompetisi belum berakhir, mari kita lanjutkan pertandingannya. Semuanya, silakan lanjutkan kompetisinya. Dalam kegembiraannya tadi, matanya hanya tertuju pada Yang Xiaotian dan Zheng Qianqian, dua anak kesayangannya, lupa bahwa kompetisi Akbar Akademi belum berakhir. Dengan demikian, wasit mengumumkan Yang Xiaotian sebagai pemenang pertandingan. Setelah pertandingan ke-6 selesai, tibalah saatnya untuk pertandingan ke-7 dan ke-8. Pertandingan terakhir adalah antara Yang Xiaotian dan Jun Xiaoyao. Jun Xiaoyao menatap Yang Xiaotian di seberangnya dan akhirnya tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bergerak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku bukan tandingan junior Brother Yang. Aku mengaku kalah. Mendengar Jun Xiaoyao menyerah secara sukarela, orang banyak tidak terkejut. Pada akhirnya, Yang Xiaotian menang dan memperoleh tempat pertama dalam kompetisi Akbar Akademi.
Saat kompetisi akbar Akademi Dewa Azure berakhir, berita mengenai Yang Xiaotian yang membuka 1095 titik akupuntur dan mengolah tubuh surgawi abadi menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Semua sekte tertinggi dan keluarga kuno di Kekaisaran 10.000 dewa terguncang. Di Azure God Mansion, Zheng Yongjiang sedang memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki sarang 3 sekte iblis ketika tetua tertinggi Zheng Weiji bergegas masuk dengan penuh semangat. Zheng Yongjiang memandang dengan bingung. Dia tahu betul ketenangan Zheng Weiji, bahkan saat memperoleh pil suci yang sangat berharga, Zheng Weiji tidak pernah semarah dan gelisah seperti ini. Apa yang mungkin bisa membangkitkan kegembiraan seperti itu dalam diri Zheng Weiji? Begitu masuk ke dalam, suara Zheng Weiji bahkan bergetar karena kegembiraan. Tuan Istana, baru saja datang berita dari Akademi Dewa Biru bahwa Nona Qian kalah dalam kompetisi besar. Zheng Yongjiang terkejut. Sial, cicit perempuanku kalah, dan kamu malah bersemangat dan gelisah karenanya. Tunggu, apa yang dikatakan Zheng Weiji tadi? Cicit perempuanku kalah. Dia sangat menyadari bakat luar biasa yang dimiliki cicit perempuannya. Apakah ada seseorang di Akademi Dewa Azure yang mampu mengalahkan cicitnya? Dewa Pedang Silong dan Dewa Pengobatan Linian juga terkejut mendengar ini. Kamu baru saja mengatakan, Qian kalah. Zheng Yongjiang agak tidak percaya, apakah dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya? Ya, Nona Qian kalah. Dia menggunakan kekuatan dari 5 tubuh dewa teratasnya dan juga kekuatan esensi sejati dari 845 titik akupuntur, kata Zheng Weiji dengan gembira, tapi tetap saja, dia kalah telak. Zheng Yongjiang menatap kosong ke arah Zheng Weiji yang bersemangat di depannya. Orang tua ini, cicitnya telah menderita kekalahan yang begitu telak, namun dia masih saja bersemangat. Itu Yang Xiaotian mengalahkan Nona Qian, Zheng Weiji segera menambahkan. Apa, Yang Xiaotian? Dewa Pedang Silong sangat terkejut, menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Xiaotian baru bergabung dengan Akademi Dewa Azure tahun ini. Namun Zheng Weiji sangat gembira, Yang Xiaotian telah membuka 1095 titik akupuntur. Dia telah mengolah tubuh surgawi abadi. Bab 445. 1095 titik akupuntur. Tubuh surgawi abadi. Dewa Pedang Silong tercengang. Zheng Yongjiang dan Linian tercengang. Maksudmu, tubuh surgawi abadi? Apakah tubuh surgawi abadi telah muncul? Zheng Yongjiang gemetar seluruh tubuhnya, berbicara dengan sangat gembira. Dia akhirnya mengerti mengapa cicitnya kalah dan mengapa Zheng Weiji begitu gembira. Ya, benar sekali. Itu adalah tubuh surgawi abadi. Zheng Weiji bahkan lebih bersemangat, Yang Xiaotian berhasil menembus 365 titik akupuntur sekaligus, 3 kali. Mendengar ini, Dewa Pedang Silong bergegas menghampiri Zheng Weiji. Sial, apa yang kau katakan? Berhasil menembus 365 titik akupuntur sekaligus, 3 kali. Jika Dewa Pedang Silong biasanya berkata, sial, semua orang pasti akan tercengang, tetapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan seruannya. Zheng Weiji berkata dengan gembira, ya, dia berhasil membangkitkan nektar surgawi 3 kali berturut-turut. Menghasilkan nektar surgawi 3 kali berturut-turut. Zheng Yongjiang dan Linian terguncang hebat, dan saat ini, bahkan mereka ingin bersumpah. Justru karena inilah, dia mengolah tubuh surgawi abadi, kata Zheng Weiji, tidak dapat menahan kegembiraannya. Hari ini, setiap kali dia membuka mulutnya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Munculnya tubuh surgawi abadi, sebuah peristiwa langka sejak zaman dahulu kala, dia tak dapat menahan rasa gembira, tak dapat menahan rasa gembira. Zheng Yongjiang, Silong, dan Linian semuanya begitu gembira hingga mereka berjuang untuk tenang dalam waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Zheng Yongjiang berbicara lagi dengan penuh semangat, Xiaotian, anak ini, pasti akan mampu melindungi benua Dewa Biru kita di masa depan. Kemudian dia bertanya pada Silong, aku ingat kamu mengatakan beberapa bulan yang lalu bahwa dia telah memadatkan 2 eliksir surgawi, kan? Ya, kata Silong dengan gembira dan puas, siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari setahun, pemuda ini dapat mengolah tubuh surgawi abadi. Aku sama sekali tidak menyangka. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat saat pertama dia bertemu Yang Xiaotian. Saat itu, Yang Xiaotian telah mengolah kesatuan langit dan manusia, dan dia merasa bahwa pemuda ini luar biasa, tetapi dia masih tidak menyangka akan mendapat kejutan sebesar itu darinya. Si kecil ini juga telah menjinakkan api bumi dan api emas 9 Phoenix,
dan bahkan pedang pengubur surga dan pedang pembunuh setan pun telah dijinakkannya, kata Zheng Yongjiang dengan penuh emosi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Namun kemudian dia mendengar Zheng Weiji berkata, Tuan Istana, Akademi Dewa Biru baru saja melaporkan bahwa Yang Xiaotian telah menjinakkan pedang bayangan surgawi. Menjinakkan pedang bayangan surgawi. Zheng Yongjiang, Silong, dan Li Nian semuanya ternganga. Mereka juga mencari pedang bayangan surgawi di Akademi Dewa Azure, tetapi mereka tidak pernah menemukan jejaknya. Si kecil ini, dia sungguh hebat. Zheng Yongjiang tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia berkata, si kecil ini yang mampu menjinakkan pedang bayangan surgawi pasti ada hubungannya dengan 12 hati pedang yang terkondensasi. Namun, Zheng Weiji menyela, Akademi Dewa Biru baru saja melaporkan bahwa Yang Xiaotian kini telah memadatkan 13 hati pedang. Apa? 13 hati pedang. Zheng Yongjiang dan Silong terkejut. Ya, selama kompetisi, Nona Qianqian mengatakan dia memiliki lebih dari 12 hati pedang, dan kemudian Yang Xiaotian mengakuinya, mengatakan dia sekarang memiliki lebih dari 12 hati pedang, Zheng Weiji menjelaskan. Zheng Yongjiang dan Silong berjuang untuk mengungkapkan perasaan dalam hati mereka saat ini. Namun, selama kompetisi, Yang Xiaotian tidak menggunakan 13 pedang hati. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuh surgawi abadi dan 1095 titik akupuntur untuk mengalahkan Nona Qianqian, kata Zheng Weiji. Di ranah manakah Yang Xiaotian sekarang? Zheng Yongjiang tiba-tiba bertanya. Dia berada di tahap akhir tingkat ke-10 alam mulia, Zheng Weiji berkata cepat. Tahap akhir dari level ke-10 alam mulia. Mata Silong melotot. Dia baru bergabung dengan Akademi Dewa Azure tahun ini. Jadi, dalam setahun, dia naik dari level pertama ke tahap akhir level ke-10 alam mulia. Zheng Yongjiang dan yang lainnya menganggapnya luar biasa. Ya, kata Zheng Weiji buru-buru. Zheng Yongjiang tertawa dengan sedikit emosi, anak ini, dia tidak mungkin telah mengonsumsi harta karun alam untuk berkultivasi selama ini, bukan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa berkultivasi secepat itu? Dia bertanya pada Silong, sepertinya dia meminta cukup banyak residu obat surgawi padamu. Silong mengangguk, ya. Untuk apa dia membutuhkan begitu banyak sisa obat surgawi? Dewa obat Li Nian bertanya-tanya. Sebab, residu obat surgawi tidak bisa begitu saja digunakan untuk dikonsumsi dan dibudidayakan. Zheng Yongjiang berkata kepada Silong dan Li Nian, karena Xiaotian membutuhkan sisa obat surgawi, mari kita cari beberapa dan kirimkan kepadanya. Silong dan Li Nian mengangguk setuju. Di sampingnya, Zheng Weiji menyaksikan dengan berbagai emosi. Status penguasa istana mereka hampir tak ada duanya, di atas banyak sekali ahli, namun sekarang ia hanya peduli dengan pengembangan murid dari Akademi Dewa Azure. Mungkin hanya Yang Xiaotian yang menerima perlakuan seperti itu. Zheng Yongjiang tertawa, dengan kecepatan kultivasi Xiaotian, dia seharusnya bisa bergabung dengan Azure God Mansion kita tahun depan. Aku sangat menantikan untuk segera bertemu dengan si kecil ini. Mungkin saat itu dia akan memberi kita kejutan yang lebih besar. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, seorang leluhur tua berlari dengan panik, berkata kepada Zheng Yongjiang dan yang lainnya, Tuan Istana, seorang pria berpakaian hitam telah menyusup ke pelataran Tuan Dewa Biru Langit, melukai Tuan Jiang Yuan. Apa? Mendengar ini, raut wajah Zheng Yongjiang, Silong, dan Li Nian berubah drastis, lalu mereka melesat di udara menuju pelataran tempat tinggal Dewa Biru Langit. Leluhur tua itu bergegas mengikuti mereka. Bagaimana keadaanmu sekarang? Dalam perjalanan, Zheng Yongjiang bertanya kepada leluhur tua itu. Pria berpakaian hitam itu melarikan diri, leluhur tua itu berkata dengan cepat, menurut Tuan Jiang Yuan, sepertinya penyerang itu mencoba mencuri buku catatan yang ditinggalkan oleh Tuan Dewa Biru Langit, tetapi ditemukan oleh Tuan Jiang Yuan tepat pada waktunya, dan buku catatan itu tidak dicuri. Zheng Yongjiang, Silong, dan yang lainnya semuanya terkejut. Buku catatan itu berisi catatan tentang pohon Dewa Bintang dan keberadaan banyak harta karun alam. Namun, selalu mustahil untuk membukanya. Mungkinkah penyerangnya punya cara untuk membukanya? Apakah kamu melihat dengan jelas penyerangnya? Tanya Zheng Yongjiang dengan heran. Tuan Jiang Yuan berkata orang itu mengenakan topeng, sangat tinggi, tetapi penyerangnya kemungkinan mengonsumsi obat untuk mengubah tinggi badannya, jawab leluhur tua itu. Niat pedang orang itu sangat kuat, dia pasti Dewa Pedang. Dewa Pedang. Mendengar ini, mereka menjadi semakin bingung. Yang Xiaotian tidak menyadari situasi di Azure God Mansion,
pada saat itu, kompetisi akademi telah berakhir. Dia telah mengumpulkan hadiahnya dan kemudian mengasingkan diri di puncak gunung untuk melanjutkan kultivasinya, berusaha untuk memadatkan Sword Heart ke-15 sesegera mungkin. Pada hari kedua pengasingan Yang Xiaotian, Putri Wan Ning membawakannya sejumlah besar residu obat surgawi. Dia berkata dengan gembira kepada Yang Xiaotian, "Kemarin, Tuan Feng Yiming muncul dari pengasingan." Begitu leluhur tua itu mendengar bahwa Tuan Feng Yiming telah keluar, dia pergi mencarinya. Kemudian dia tertawa, "Kau tidak tahu betapa cemberutnya Tuan Feng Yiming. Leluhur itu membutuhkan cukup banyak anggur berkualitas untuk menukarnya dengan ini. Ini adalah sisa-sisa obat surgawi yang telah dikumpulkan oleh Tuan Feng Yiming selama bertahun-tahun, semuanya ada di sini." Yang Xiaotian melihat tumpukan besar sisa-sisa obat surgawi dengan gembira, dan tertawa gembira, "Terima kasih, Saudari Wan. Tolong sampaikan terima kasih kepada leluhur agungmu untukku. Dengan sisa obat surgawi sebanyak itu, dia seharusnya bisa mengembunkan 3 buah dewa kehidupan lagi." Dia berhasil membuka sepenuhnya 201 titik akupuntur yang tersisa. Ketika waktu itu tiba, setelah menyerap nektar surgawi sekali lagi, tubuh surgawi abadinya seharusnya benar-benar mulai muncul. Bab 446 Api Kesengsaraan Surgawi. Wan Ning melihat ekspresi bahagia Yang Xiaotian dan merasa senang. Dia tertawa dan berkata, "Pesta Istana Kekaisaran diadakan pada akhir bulan. Leluhur tua itu memerintahkan saya untuk memastikan saya menyampaikan undangan kepada saudara muda Yang. Baiklah, Saudari Wan bisa meminta seseorang memberitahuku saat waktunya tiba," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dengan kecepatan kultivasinya saat ini, pada akhir bulan, dia akan bisa membuka semua titik akupuntur yang tersisa dan tepat pada waktunya untuk perjamuan besar di Istana Kekaisaran 10 Dewa. Wan Ning duduk di gua tempat tinggal Yang Xiaotian selama beberapa saat sebelum berpamitan. Setelah Wan Ning pergi, Yang Xiaotian membiarkan pohon dewa kehidupan menyerap semua sisa limbah dari obat-obatan surgawi, dan kemudian dia fokus memahami dao pedang sambil menunggu buah dewa kehidupan matang. Benar saja, 3 hari kemudian, pohon dewa kehidupan menghasilkan 3 buah dewa kehidupan yang lembut dan halus. Melihat 3 buah dewa kehidupan yang lembut di depannya, Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Harum sekali, benar-benar harum. Akan tetapi, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk segera memakan buah itu untuk dibudidayakan, melainkan meninggalkan Akademi Dewa Biru untuk mencari tempat terpencil sebelum memakan buah dewa kehidupan. Begitu buah dewa kehidupan memasuki mulutnya, buah itu meleleh, dan Yang Xiaotian mengedarkan seni naga purba, berulang kali menyempurnakan kekuatan obat dari buah dewa kehidupan. Vitalitas Yang Xiaotian mulai melonjak terus-menerus. Dan tingkat kultivasinya juga terus meningkat. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian mencapai puncak alam mulia akhir. Akan tetapi, setelah berhasil mencapai puncak alam mulia tahap akhir, Yang Xiaotian tidak terburu-buru untuk berhasil mencapai alam kaisar bela diri. Sebaliknya, dia berusaha keras untuk memadatkan Yuan sejati, memadatkan baik esensi sejati di dalam dantiannya maupun di setiap titik akupuntur lagi agar semakin kuat. Sebab, saat ia berhasil menerobos ke alam kaisar, esensi sejati titik akupuntur akan menjadi tetap dan tak bisa lagi diperluas atau ditingkatkan. Jadi, sebelum menerobos ke alam kaisar bela diri, ia harus meningkatkan esensi sejati di dantiannya dan setiap titik akupuntur hingga ke titik ekstrim. Dikompresi hingga tidak dapat dikompresi lagi. Saat Yang Xiaotian terus memurnikan buah dewa kehidupan, vitalitasnya, ketika disebarkan, mengubah langit dan bumi menjadi sepenuhnya merah, merah pekat, bahkan akhirnya memancarkan kilauan emas yang memikat. Vitalitas mereka yang berada di alam roh surgawi memiliki kilau keemasan, tetapi sekarang, Yang Xiaotian, yang hanya berada di alam yang mulia bela diri, memiliki kilau keemasan dalam vitalitasnya. Terlebih lagi, saat dia terus memurnikan buah dewa kehidupan, kilau keemasan vitalitasnya menjadi lebih terang dan lebih kuat. Akhirnya, buah dewa kehidupan disempurnakan sepenuhnya oleh Yang Xiaotian. Baru pada saat itulah ia memiliki vitalitas dan esensi sejatinya untuk mulai membombardir titik akupuntur yang tersisa. Tiba-tiba, vitalitas dan hakikat sejati di dalam tubuhnya menderu tiada henti, bagaikan lautan di akhir zaman, saat satu demi satu titik akupuntur diledakkan secara brutal. Di bawah pemboman vitalitas dan esensi sejati yang kuat, titik akupuntur yang tersisa dinyalakan dan diaktifkan seperti bintang. Laut esensi sejati terus mengisi titik akupunturnya yang tersisa. Tak lama kemudian, ia membuka blokir 1200 titik akupuntur.
Hakikat sejati dan vitalitasnya masih dengan kuat menghantam ke 96 titik akupuntur yang tersisa. Tak lama kemudian tersisa 90, 80, 70. Jumlah titik akupuntur yang diaktifkan dan dibuka di dalam Yang Xiaotian meningkat. Dan cahaya seluruh tubuhnya menjadi semakin intens. Tubuh surgawi abadinya juga mulai memancarkan cahaya waktu. Pada akhirnya, hanya ada satu titik akupuntur yang belum dibuka, dan pada saat itu, cahaya di sekitar tubuhnya mendidih seperti air. Tidak hanya itu, vitalitas dan esensi sejati Yang Xiaotian juga mendidih. Tubuh Yang Xiaotian memerah seluruhnya. Dari dalam hingga luar, dari organ dalam hingga daging dan kulit, semuanya berubah menjadi merah seolah seluruh tubuhnya hendak terbakar. Yang Xiaotian terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa darah dan yuan sejati di seluruh tubuhnya tiba-tiba mendidih? Sekarang, suhu seluruh tubuhnya sangat mencengangkan, mungkin saja bisa memasak binatang surgawi hidup-hidup. Terlebih lagi, darah dan yuan sejati di tubuhnya terus terbakar. Pada tingkat ini, dia pasti akan berubah menjadi abu. Sangat mudah untuk membuka semua titik akupuntur di tubuhmu, suara Guru Ding terdengar saat itu, namun, saat kamu membuka semua titik akupuntur dan menyerap nektar surgawi untuk keempat kalinya, saat tubuh surgawi abadi mulai terbentuk, darah dan yuan sejati di tubuhmu akan menyulut api kesengsaraan surgawi. Api kesengsaraan surgawi. Yang Xiaotian berseru kaget. Ya, api kesengsaraan surgawi, kata Guru Ding, hanya jika kau mampu menahan api kesengsaraan surgawi, kau bisa bertahan hidup, jika kau tidak mampu menahannya, kau akan berubah menjadi abu. Mata Yang Xiaotian terbelalak. Jalan kultivasi pada dasarnya adalah tindakan melawan langit. Jika Anda ingin mengolah tubuh surgawi abadi, Anda harus melalui cobaan hidup dan mati. Guru Ding melanjutkan, jika tidak, apakah menurut Anda tubuh surgawi abadi semudah itu untuk diolah dengan sukses? Baru pada saat itulah Yang Xiaotian mengerti mengapa, dari zaman dahulu hingga sekarang, hanya penguasa langit dan bumi yang dapat mengolah tubuh surgawi abadi. Sejak dunia diciptakan, pasti ada lebih dari satu orang yang mampu menyerap nektar surgawi sebanyak 4 kali, namun pada akhirnya, mereka semua gagal untuk berhasil mengolah tubuh surgawi abadi. Karena mereka tidak dapat menahan api kesengsaraan surgawi dan akhirnya berubah menjadi abu. Tuan Ding, menurutmu, apakah aku bisa menahan api kesengsaraan surgawi? Tanya Yang Xiaotian. Sulit, kata Guru Ding terus terang. Yang Xiaotian berkeringat. Api kesengsaraan surgawi sebanding dengan api surgawi kesengsaraan guntur yang ditemui saat menerobos ke alam roh surgawi, kata Guru Ding, bahkan jika kamu kuat di alam mulia, mustahil bagimu untuk menahannya. Yang Xiaotian merasa hatinya hancur. Haruskah dia menyerah pada langkah terakhir? Namun, dia memiliki api surgawi kesengsaraan guntur, api surgawi Ziwei, dan api surgawi seribu Buddha. Tuan Ding tiba-tiba mengubah nadanya, masih ada harapan bagimu untuk menahan api kesengsaraan surgawi. Brengsek, Yang Xiaotian merasa ingin mencekik lelaki tua itu. Kenapa dia tidak mengatakannya sedari awal? Meskipun kamu memiliki 3 api surgawi yang agung, masih ada risiko terbakar hingga punah. Kamu perlu berpikir dengan hati-hati, kata Guru Ding. Lakukan saja, Yang Xiaotian menjawab tanpa ragu, nadanya tegas. Perjalanan kultivasi adalah tentang berjuang melawan takdir surgawi. Jika dia mundur sekarang, maka tidak ada gunanya berbicara tentang mencapai alam roh surgawi, apalagi alam dewa surgawi. Setelah Yang Xiaotian selesai berbicara, dia dengan berani memacu yuan sejati dan darahnya untuk menerobos titik akupuntur terakhir. Ledakan. Saat Yang Xiaotian berhasil menembus titik akupuntur terakhir, bagaikan guntur yang meledak, seluruh tubuhnya bersinar terang, semua titik akupuntur memancarkan cahaya keemasan yang luar biasa dahsyat. 1296 titik akupuntur membentuk peta formasi konstelasi. Di atas 9 langit, nektar surgawi keemasan turun sekali lagi. Saat nektar surgawi emas menyatu dengan daging Yang Xiaotian, aliran api memancar dari yuan sejati dan darahnya. Api ini, yang dipenuhi aura kesengsaraan surgawi, menyapu tubuh Yang Xiaotian dengan kekuatan untuk membakar segalanya. Rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuh Yang Xiaotian, mencapai lubuk jiwanya. Bahkan rasa sakit saat menggabungkan Beast Soul milik Abyssal Master tidak begitu menyiksa. Rasa sakit ini melampaui rasa sakit yang pernah ia alami sebelumnya. Wajah Yang Xiaotian berubah kesakitan. Dia mengatupkan giginya dan memanggil kekuatan 3 api surgawi yang agung. Cahaya api surgawi Ziwei, api surgawi seribu Buddha, dan api surgawi kesengsaraan guntur berkobar terang.
kekuatan mereka senantiasa menahan api kesengsaraan surgawi. Meski begitu, rasa sakitnya luar biasa, seluruh tubuh Yang Xiaotian mati rasa, merasa seakan-akan dirinya terus-menerus dibakar di dalam kuali, diambang kehancuran menjadi abu setiap saat. Terlebih lagi, saat nektar surgawi terus menyatu dengan dagingnya, api kesengsaraan surgawi tumbuh semakin kuat. Bab 447 Aku menolak aku menolak aku menolak Api kesengsaraan surgawi bertambah kuat, dan Yang Xiaotian menggertakkan giginya karena kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa ini berasal dari seluruh tubuhnya, dari darahnya, dagingnya, tulangnya, organnya, bahkan jiwanya. Sakitnya luar biasa, sampai dia ingin pingsan. Namun, Yang Xiaotian dengan teguh mengaktifkan 3 api surgawi, terus-menerus menahan api kesengsaraan surgawi. Jika surga ingin memusnahkannya, maka dia akan memusnahkan surga. Jika api kesengsaraan surgawi ingin memadamkannya, maka dia akan meledakkan api kesengsaraan surgawi ini. Karena surga tidak menghendaki keberhasilan kultivasinya, dia bertekad untuk mencapainya. Ledakan. Yang Xiaotian dengan panik mengaktifkan 3 api surgawi. Kekuatan 3 api surgawi melonjak, seperti 3 lautan yang menjulang tinggi, dengan ganas membombardir api kesengsaraan surgawi. Di bawah perlawanan dan pemboman kekuatan 3 api surgawi, api kesengsaraan surgawi tampaknya terprovokasi dengan hebat, kekuatannya juga melonjak liar, dengan gila-gilaan menerjang 3 api surgawi. Seluruh tubuh Yang Xiaotian sudah diselimuti oleh api. Dari kejauhan, Yang Xiaotian telah berubah menjadi manusia api. Terlebih lagi, 3 api surgawi dan api kesengsaraan surgawi terus-menerus bergantian, menyala dan mati. Bahkan setetes atau setitik api kesengsaraan surgawi dapat membakar seorang ahli alam suci, namun sekarang, api itu menyebar ke seluruh tubuh Yang Xiaotian dan bahkan dalam yuan sejati miliknya. Betapa mengerikannya itu. Untungnya, selama bertahun-tahun, Yang Xiaotian terus-menerus menelan air guntur kesengsaraan 6 kali lipat, air guntur kesengsaraan 9 kali lipat, dan cairan esensi kehidupan, berkultivasi dengan buah dewa kehidupan. Akibatnya, vitalitas tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ia memiliki beberapa kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Kalau tidak, bahkan dengan 3 api surgawi, dia pasti sudah lama terbakar menjadi abu. Di bawah kekuatan api kesengsaraan surgawi, seluruh tubuh Yang Xiaotian perlahan terbakar, namun saat terbakar, vitalitas yang melonjak muncul dari tubuhnya, dan bagian yang terbakar terus-menerus beregenerasi. Nektar surgawi terus turun, terus-menerus menyatu ke dalam tubuhnya. Api kesengsaraan surgawi, bukannya dipadamkan oleh 3 api surgawi, malah menjadi semakin intens. Yang Xiaotian merasakan sakit yang amat sangat, bahkan jiwanya ikut berteriak. Bukankah Tuan Ding baru saja mengatakan bahwa, dengan 3 api surgawi, dia memiliki kesempatan untuk menahan api kesengsaraan surgawi? Brengsek, apakah ini yang disebut menahannya? Ini sama sekali tidak dapat dipungkiri. Rasa sakit itu membuatnya ingin segera menyerbu Dewa Kematian Abadi untuk berkelahi dan membunuh Dewa Kematian Abadi. Tuan Ding, teriak jiwa Yang Xiaotian. Suara Guru Ding terdengar pelan. Tidak adakah jalan lain? Jiwa Yang Xiaotian terus berteriak. Tidak ada jalan lain. Kamu harus melawannya sendiri. Guru Ding bersikap acuh tak acuh. Brengsek, saya akan melawan. Saya akan melawan. Saya akan melawan. Yang Xiaotian dengan panik mengaktifkan kekuatan 3 api surgawi, dan bahkan pada akhirnya, dia mengaktifkan kekuatan pohon dewa kehidupan, mati-matian melawan api kesengsaraan surgawi. Selama dia mampu menahan api kesengsaraan surgawi ini, selama dia menyatu sempurna dengan nektar surgawi keempat, tubuh surgawi abadinya akan mulai terbentuk. Dia kemudian akan mengolah tubuh surgawi abadi yang sejati. Tak peduli apapun, dia mampu menahannya. Nektar surgawi terus turun. Untuk pertama kalinya, Yang Xiaotian merasakan 1 hari berlalu begitu lambat, seakan-akan 1 abad lamanya. Rasa sakit yang bukan manusia tetap ada. Yang Xiaotian terus menggertakkan giginya dan bertahan. Sekarang, bahkan giginya memancarkan api dari api kesengsaraan surgawi. Matanya, lidahnya, telinganya, bahkan jiwa bela diri raja tertinggi dan cincin jiwanya yang berusia 2 juta tahun semuanya memancarkan api kesengsaraan surgawi. Waktu berlalu dengan cepat. Sebelumnya, Yang Xiaotian telah menyaksikan Ice Flame Kilin dan Azure Thunder Python menahan kesengsaraan surgawi, tetapi sekarang dia benar-benar mengalami kengerian kesengsaraan itu. Ini hanyalah api kesengsaraan surgawi, dan belum ada guntur kesengsaraan surgawi. Jika guntur kesengsaraan ditambahkan,
dia pasti akan mati. Tepat saat Yang Xiaotian melawan api kesengsaraan surgawi dan terus menyatu dengan turunnya nektar surgawi yang keempat, Dewa Kematian Abadi, Iblis Mayat, dan yang lainnya juga mengetahui bahwa Yang Xiaotian telah membuka 1095 titik akupuntur. Untuk membuka 365 titik akupuntur sekaligus, 3 kali, untuk menarik turunnya nektar surgawi. Bahkan Iblis Mayat, iblis dari zaman kuno, mengubah ekspresinya, orang aneh macam apa anak ini, mampu membuka 365 titik akupuntur setiap kali, 3 kali berturut-turut. Bahkan penguasa segudang dewa pun tidak seaneh ini. Jangankan dewa segudang dewa, dia bahkan meragukan kalau dewa-dewa biru telah bersikap seabnormal ini. Dan anak ini juga memiliki kuali yang super abnormal. Anak ini harus mati. Kalau dia tidak mati, kita tidak akan bisa menguasai benua dewa biru, ucap Buddha jahat dengan suara yang dalam. Tapi siapa yang bisa menahan kuali super abnormal itu? Kata Blood Demon dengan suara gelap, lagi pula, anak ini telah mengolah tubuh surgawi abadi, membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tiba-tiba Dewa Kematian Abadi berkata, tubuh surgawi abadinya belum benar-benar berkembang hingga berhasil, hanya setelah 4 kali penyerapan nektar surgawi, tubuh surgawi abadi dapat terbentuk pada awalnya, dan dia baru melakukannya 3 kali. Tubuh surgawi abadinya belum matang, kita harus membunuhnya sebelum berhasil. Dewa Kematian Abadi sangat menyadari kengerian tubuh surgawi abadi. Begitu Yang Xiaotian mengolah tubuh surgawi abadi yang tidak pernah mati, memiliki kekuatan waktu abadi, akan sulit membunuhnya lagi. Seberapa kuatkah dirimu? Bisakah kamu memusnahkan waktu? Oleh karena itu, dia harus membunuh Yang Xiaotian sebelum tubuh surgawi abadi dikultivasikan. Setelah memikirkannya, Dewa Kematian Abadi mengeluarkan botol obat dan berkata, ini adalah racun kesengsaraan surgawi. Racun kesengsaraan surgawi. Mendengar botol obat itu berisi racun kesengsaraan surgawi, iblis mayat, Buddha jahat, dan iblis darah semuanya mengubah ekspresi mereka. Sama seperti adanya api kesengsaraan surgawi di dunia, ada juga racun kesengsaraan surgawi. Kengerian racun kesengsaraan surgawi tidak kalah mengerikan dari kengerian api kesengsaraan surgawi. Aku telah mengetahui bahwa Istana Kekaisaran Dewa Segudang akan mengadakan pesta di akhir tahun, dan mereka telah mengundang Yang Xiaotian, Dewa Kematian Abadi berkata dengan senyum dingin. Mendengar hal itu, iblis mayat dan yang lain pun mengerti apa maksud Dewa Kematian Abadi. Yang Xiaotian tidak akan pernah membayangkan bahwa minumannya akan mengandung racun kesengsaraan surgawi. Dewa Kematian Abadi tertawa gila, Yang Xiaotian sekarang adalah kesayangan Akademi Dewa Biru. Jika dia mati di Istana Kekaisaran Dewa Segudang, hehe, Akademi Dewa Biru pasti akan bertarung sampai mati dengan klan Kekaisaran Dewa Segudang. Langkah ini dapat membunuh Yang Xiaotian dan menyebabkan konflik antara Akademi Dewa Biru dan klan Kekaisaran Dewa Segudang, membunuh 2 burung terlampaui, benar-benar menggembirakan. Setan mayat, setan darah, dan Buddha jahat semuanya tertawa terbahak-bahak. Jika anak ini mati, kuali itu akan menjadi benda tak bertuan. Kuali itu tidak akan menjadi ancaman lagi. Asalkan Yang Xiaotian meninggal, dan jika mereka kemudian melenyapkan beruang Azure, benua Dewa Azure akan berada dalam saku mereka. Namun, aku harus mendapatkan buku petunjuk lama itu dari Dewa Biru Langit, sebelum gelombang berikutnya di Lautan Bintang, aku harus memasuki Lautan Bintang dan menemukan pohon Dewa Bintang. Kata Dewa Kematian Abadi. Dipahami. Tenanglah, Yang Mulia yang Abadi, kali ini, kita pasti akan mendapatkan buku petunjuk itu. Senja menjelang matahari terbenam. Di tengah rasa sakit yang dirasakan Yang Xiaotian seperti hidup dan mati, akhirnya, hari itu akan segera berakhir. Nektar surgawi mencapai saat terakhirnya, dan api kesengsaraan surgawi tampaknya tahu bahwa itu akan segera berakhir, dan tumbuh semakin menggila. Semakin kuat dirimu, semakin kuat pula aku. Yang Xiaotian pun dengan gila-gilaan memacu kekuatan 3 api surgawi dan pohon dewa kehidupan. Akhirnya, turunnya nektar surgawi benar-benar terhenti, dan tetes nektar terakhir menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Bab 448 Nasib Surgawi Tubuh Surgawi. Saat tetes terakhir hujan manis diserap oleh tubuh Yang Xiaotian, api kesengsaraan surgawi melonjak, siap untuk memberikan pukulan terakhirnya. Namun, api kesengsaraan surgawi akhirnya berjuang sia-sia antara hidup dan mati. Yang Xiaotian menahan serangan terakhir dari api kesengsaraan surgawi. Dengan enggan, api kesengsaraan surgawi akhirnya menghilang antara langit dan bumi. Saat api kesengsaraan surgawi menghilang, seluruh tubuh Yang Xiaotian memancarkan kilau yang mempesona,
cahaya kelahiran kembali dari nirwana, terlahir kembali setelah ujian hidup dan mati. Tubuh Yang Xiaotian dipenuhi dengan aura waktu abadi. Kali ini, aura waktu abadi tidak lagi lembut dan lemah seperti sebelumnya, tetapi malah intens dan luar biasa, begitu kuatnya sehingga Yang Xiaotian sendiri pun tak kuasa menahan diri untuk tidak melonjak kegirangan. Yang Xiaotian mencoba mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi abadi, dan tiba-tiba, sebuah sungai yang terbentuk oleh kondensasi waktu menyebar dari dirinya sebagai pusat, menyebar ke langit dan bumi di sekitarnya. Ledakan. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur total. Semua berubah menjadi butiran pasir waktu. Baik gunung maupun pepohonan, semuanya berubah menjadi butiran pasir waktu, semuanya berasimilasi dan terkikis oleh kekuatan waktu. Yang Xiaotian buru-buru berhenti, ketakutan oleh kekuatan itu. Meski begitu, dalam jarak 100 mil di sekitarnya, segalanya telah menghilang. Yang Xiaotian terkejut. Apakah ini kekuatan tubuh surgawi abadi? Begitu kuat, begitu tidak normal. Jika dia berhadapan dengan musuh di masa depan dan langsung melepaskan kekuatan tubuh surgawi abadi, bukankah lawannya akan diledakkan menjadi butiran pasir waktu? Kekuatan tersebut sungguh mendominasi, membuat lawan menghilang dari langit dan bumi tanpa meninggalkan jejak darah sedikit pun. Setelah keterkejutan itu, Yang Xiaotian tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Dia akhirnya berhasil mengolah tubuh surgawi abadi dan sekarang memiliki kekuatan waktu abadi. Dia memiliki keyakinan tambahan dalam menghadapi dewa kematian abadi, setan mayat, dan yang lainnya. Tidak buruk, tidak buruk. Guru Ding, melihat bahwa Yang Xiaotian telah mengolah tubuh surgawi abadi, juga merasa gembira, saya tidak menyangka Anda benar-benar berhasil. Yang Xiaotian terdiam. Jadi Guru Ding tidak begitu yakin padanya saat ini. Sebenarnya tidak heran Guru Ding berpikir demikian, lagi pula, mengolah tubuh surgawi abadi sangatlah sulit, dan sepanjang sejarah, hanya satu orang di dunia jiwa bela diri yang berhasil. Itulah penguasa langit dan bumi di dunia jiwa bela diri. Selamat, anak muda, Guru Ding berkata sambil tertawa gembira, saya harap kamu terus berusaha dan dapat mengolah tubuh surgawi takdir surgawi. Tubuh surgawi takdir surgawi. Yang Xiaotian terkejut. Ya, tubuh surgawi takdir surgawi. Master Ding tersenyum, ketika saat itu tiba, mengendalikan takdir, saat itulah kau akan benar-benar hebat. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam. Tubuh surgawi takdir surgawi. Tubuh surgawi takdir surgawi, untuk mengendalikan takdir, hanya ini saja yang menunjukkan kekuatan tubuh surgawi takdir surgawi. Tuan Ding, bagaimana seseorang dapat mengolah tubuh surgawi takdir surgawi? Tanya Yang Xiaotian. Begitu kau berhasil menembus alam kaisar dan memadatkan 15 takdir surgawi terkuat, kau akan dapat mengolah tubuh surgawi takdir surgawi, kata Guru Ding. 15 takdir surgawi yang terkuat. Yang Xiaotian tersedak. Dia bahkan belum mengolah hati pedangnya yang ke-15. Dan sekarang, 15 takdir surgawi yang terkuat. Bahkan bagi seorang kaisar bela diri, mengolah satu takdir surgawi saja sudah dianggap prestasi yang mengagumkan, dan seorang kaisar bela diri yang mampu mengolah 4 takdir surgawi sangat jarang ditemukan. Kala itu, penguasa Dewa Biru hanya berhasil mengolah 14 takdir surgawi. Seseorang dapat membayangkan betapa sulitnya mengembangkan takdir surgawi ke-15 yang terkuat. Akan tetapi, dia belum menerobos ke alam kaisar bela diri, jadi masih terlalu dini untuk membicarakan tubuh surgawi takdir surgawi. Yang Xiaotian tidak meneruskan memakan 2 buah dewa kehidupan yang tersisa dan buru-buru kembali ke Akademi Dewa Biru. Bagaimanapun juga, perjamuan besar di Istana Kekaisaran Myriad Gods akan segera berlangsung. Sekembalinya di puncak gunung Akademi Dewa Azure, Yang Xiaotian terus merenungkan beberapa pedang surgawi. Keesokan harinya, Putri Wan Ning datang ke gua tempat tinggal Yang Xiaotian. Hari ini, Putri Wan Ning mengenakan gaun panjang dan riasan tipis, yang membuatnya tampak memukau. Berdiri di hadapan Yang Xiaotian, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, wajahnya dipenuhi dengan senyum menawan, saudara muda Yang, perjamuan kekaisaran akan segera dimulai, haruskah kita pergi sekarang? Melihat Putri Wan Ning di depannya, yang telah berdandan dengan sangat hati-hati, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, tentu, kakak senior Wan, ayo pergi. Maka dari itu, Yang Xiaotian dan Putri Wan Ning berjalan berdampingan keluar dari gua tempat tinggalnya. Dalam beberapa hari, tahun baru akan tiba. Setelah tahun baru, Yang Xiaotian akan berusia 15 tahun. Selama bertahun-tahun,
Yang Xiaotian terus-menerus mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi untuk berkultivasi, menyempurnakan fisiknya, dan sekarang tingginya lebih dari 1,80 meter, jauh lebih tinggi daripada Wan Ning yang sudah tinggi. Saat Wan Ning berjalan keluar berdampingan dengan Yang Xiaotian, jantungnya berdebar kencang. Adik muda Yang, Wan Ning tiba-tiba berkata dengan suara lembut dan halus yang sangat menyenangkan untuk didengar, terima kasih. Yang Xiaotian terkejut, lalu tersenyum dan berkata, masalah lautan bintang hanyalah masalah sepele. Tidak perlu formalitas, kakak senior Wan. Wan Ning tersenyum, maksudku adalah pil 9 putaran kembali ke asal yang bermutu surgawi. Setelah mencapai titik pemahaman, Yang Xiaotian tertawa dan berkata, ah, itu. Kakak senior, kau telah memberiku begitu banyak ampas obat surgawi. Sedikit pil 9 putaran kembali ke asal yang bermutu surgawi tidak ada apa-apanya. Jangan khawatir tentang itu. Kemudian dia menambahkan, apakah kau masih membutuhkan lebih banyak pil 9 putaran kembali ke asal yang bermutu surgawi? Aku masih punya banyak. Rasa penasaran memenuhi mata indah Wan Ning, kamu masih punya banyak. Dia penasaran tentang berapa banyak sebenarnya yang dimiliki Yang Xiaotian dan bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pil 9 putaran kembali ke asal yang bermutu surgawi. Yang Xiaotian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, banyak. Beberapa hari yang lalu, karena khawatir akan sulitnya mendapatkan bahan obat, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk menyempurnakan pil 9 putaran kembali ke asal. Sekarang, dia masih memiliki lebih dari 100 bahan yang tersisa. Dia akan segera menerobos ke alam Kaisar Agung, dan pil 9 putaran kembali ke asal yang bermutu surgawi ini tidak akan banyak berguna baginya lagi. Namun, Wan Ning tidak menyelidiki lebih dalam tentang kepemilikan Yang Xiaotian atas pil 9 putaran kembali ke asal yang bermutu surgawi. Nada suaranya berubah ceria saat dia berkata, adik muda, kamu telah berhasil membuka 365 titik akupuntur 3 kali berturut-turut, mengolah tubuh surgawi abadi. Aku mendengar bahwa bahkan penguasa istana Azure God Mansion sendiri terkejut. Begitukah? Kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Wan Ning mengangguk dengan tegas, masih tersenyum, penguasa istana Azure God Mansion sangat memuji Junior Brother. Kemudian dia melanjutkan, pada perjamuan kekaisaran ini, Azure God Mansion juga akan menghadirkan leluhur kuno yang membawa murid-murid untuk berpartisipasi. Banyak kaisar agung kekaisaran dari daerah sekitar juga datang, mereka semua ingin bertemu dengan adik muda. Setelah mengatakan ini, senyum Wan Ning membuat matanya melengkung indah, sangat memikat, adik muda, kau telah menjadi sensasi di benua Dewa Biru. Ayahku mengatakan bahwa ketenaranmu bahkan telah melampaui dirinya. Aku hanyalah seorang pemula muda, jauh dari sebanding dengan Kaisar Agung Myriad Gods, kata Yang Xiaotian sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mengolah tubuh surgawi abadi dan menciptakan keajaiban surgawi, tetap saja bakatnya yang luar biasa sedang dimainkan. Kaisar Agung Myriad Gods adalah kaisar pertama benua Dewa Biru. Dalam hal status dan posisi, dia masih jauh dari mampu dibandingkan dengannya, dia sangat menyadari hal ini. Wan Ning tertawa dan berkata, ayahku berkata bahwa kau akan segera melampauinya. Kemudian dia menambahkan, pada perjamuan nanti, beberapa kaisar bela diri mungkin ingin bertanding dengan adik muda. Baik leluhur kuno dari Azure God Mansion maupun para kaisar agung kekaisaran di seluruh dunia, semua orang ingin menyaksikan kekuatan tempur Yang Xiaotian. Jadi, murid-murid yang mereka bawa dari alam kaisar bela diri kemungkinan akan berusaha bertukar beberapa jurus dengan Yang Xiaotian. Bagus sekali, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Dia juga ingin menggunakan beberapa Martial Emperor untuk menguji kekuatannya saat ini, dia lebih dari bersedia untuk menjadikan Martial Emperor sebagai rekan tandingnya. Bab 449 berikan saja segalanya. Yang Xiaotian dan Putri Wan Ning terbang di langit, mengobrol santai saat mereka menuju ke istana kekaisaran Myriad Gods. Putri Wan Ning sesekali tertawa pelan. Para pelayan yang mengikuti dari kejauhan terkejut melihat putri mereka berperilaku seperti ini, dia biasanya sombong dan dingin, tidak pernah begitu dekat dengan seorang pria. Terlebih lagi, hari ini mungkin adalah hari di mana dia paling banyak tertawa. Mereka belum pernah melihat putri mereka tertawa semanis itu sebelumnya. Pada saat itu, gerbang ibu kota kekaisaran dijaga oleh kontingen besar kekuatan kekaisaran. Kelompok besar elit kekaisaran ini berada di sana atas perintah Kaisar Agung mereka, untuk menyambut kedatangan yang surgawi dari Kaisar Sanqian. Semua orang menanti-nantikannya dengan penuh harap. Saat semua mata tertuju ke kejauhan, beberapa sosok muncul di cakrawala. Mereka datang.
Begitu melihat Yang Xiaotian dan Wan Ning, para pengawal istana yang berjaga di gerbang langsung bergerak cepat, bergegas mempersiapkan diri. Kami telah melihat yang surgawi dari Kaisar Sanqian. Kami telah melihat yang mulia putri. Saat para penjaga melihat Yang Xiaotian dan Wan Ning dari kejauhan, mereka semua membungkuk dan berseru dengan keras. Suara mereka terdengar hingga bermil-mil, menyebabkan debu di sekitarnya beterbangan ke udara. Itu adalah pengawal kerajaan yang dikirim oleh ayah untuk menyambutmu, adik muda, kata Wan Ning kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Yang Xiaotian menatap kerumunan ahli kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, ayahmu terlalu sopan. Seharusnya begitu, jawab Wan Ning sambil tersenyum, lalu dia dan Yang Xiaotian tiba di gerbang kota ibu kota kekaisaran, di mana mereka dikawal oleh kerumunan elit kekaisaran ke dalam kota. Di dalam ibu kota kekaisaran, kemakmuran berlimpah. Beberapa hari sebelumnya, jalan-jalan di kota kekaisaran Myriad Gods tampak kosong setelah keluarga Fan dihancurkan oleh Dewa Kematian Abadi. Tetapi hari ini jalanan ramai dengan kehidupan, sibuk dengan lalu lintas kereta dan kuda. Di kedua sisi jalan, banyak sekali pengikut sekte dan keluarga yang berhenti untuk menonton. Apakah pemuda itu adalah yang surgawi dari Kaisar Sanqian? Ya, itu dia, Divine yang memiliki 2 Divine Elixir Golden Core dan telah membuka 1095 titik akupuntur, mengolah tubuh surgawi abadi. Kaisar Agung Dewa Segudang telah mengirim ribuan ahli untuk menyambutnya di perjamuan kekaisaran. Banyak pengikut sekte dan keluarga yang menyaksikan merasa gembira, menatap Yang Xiaotian dengan kekaguman di mata mereka. Banyak orang bahkan membungkuk penuh semangat kepada Yang Xiaotian. Oleh karena itu, saat Yang Xiaotian lewat, banyak sekte dan pengikut keluarga memberi hormat kepadanya, bahkan banyak ahli alam kaisar bela diri juga memberi hormat kepadanya. Pemandangan ini membuat banyak elit kekaisaran kagum. Melihat bahkan para ahli alam kaisar bela diri bersujud pada Yang Xiaotian atas kemauan mereka sendiri mengungkapkan status yang dimilikinya di hati para prajurit kekaisaran Dewa Segudang. Sambil menerima penghormatan dari para pengikut berbagai sekte dan keluarga di sepanjang jalan, Yang Xiaotian dan Wan Ning berjalan menuju istana kekaisaran. Di pintu masuk besar istana kekaisaran, ada lebih banyak lagi elit kekaisaran yang datang untuk menyambut Yang Xiaotian. Melihat begitu banyak tokoh kuat yang dikirim oleh Kaisar Agung Dewa Segudang untuk menyambutnya membuat Yang Xiaotian merasa sedikit tidak nyaman. Dikelilingi oleh kerumunan tokoh penting kekaisaran, Yang Xiaotian dan Wan Ning memasuki istana kekaisaran Myriad Gods. Kekaisaran Myriad Gods benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kekaisaran nomor 1 di benua Dewa Biru, dengan istana kekaisaran yang sangat megah dan megah, bangunan-bangunannya tak tertandingi kemegahannya. Setelah Yang Xiaotian dan Wan Ning memasuki istana kekaisaran, beberapa pelayan dan murid istana mengintip dari jauh, jelas penasaran dengan Yang Xiaotian dan diam-diam mengawasi dari kejauhan. Yang Xiaotian, Wan Ning, dan yang lainnya berjalan menuju ke alun-alun perjamuan, tetapi sebelum mereka tiba, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dengan 2 kepang panjang, berlari menghampiri. Matanya cerah, dan dengan suara lembut dia bertanya kepada Wan Ning, kakak kedua, apakah dia yang surgawi dari Kaisar Sanqian? Putri Wan Ning menatap gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Ya, dia adalah kakak Xiaotian yang kau kagumi. Kemudian dia menoleh ke Yang Xiaotian sambil tersenyum, ini adalah adik perempuanku Wan Jing. Dia sangat mengagumimu dan bahkan mengatakan bahwa suatu hari dia akan mengalahkanmu. Yang Xiaotian menatap gadis kecil di hadapannya dan tersenyum, benarkah? Kalahkan aku. Mehem, ayah bilang kau memiliki bakat terbaik di benua Dewa Biru saat ini. Akhir-akhir ini dia terus memujimu, jadi, aku ingin mengalahkanmu dan menjadi orang dengan bakat terbaik di benua Dewa Biru, kata gadis kecil itu dengan tekad di matanya. Yang Xiaotian terkekeh. Gadis kecil ini memang punya ambisi besar. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu menantangku, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Jangan menangis jika kau kalah saat waktunya tiba. Aku tidak akan menangis. Jangan menangis jika kau kalah, balas gadis kecil itu sambil mendengus. Semua orang tertawa. Di tengah pesta di alun-alun, Kaisar Agung Wan Guangfeng dari Kekaisaran Dewa Segudang sudah menunggu dengan penuh semangat. Mendengar bahwa Yang Xiaotian akan segera tiba, ia berkata kepada banyak tokoh penting yang hadir sambil tersenyum, Tuan-tuan, Xiaotian akan segera tiba. Bagaimana kalau kita semua pergi dan menemui pahlawan muda ini bersama-sama? Leluhur Zhong Hui dari Azure God Mansion tertawa dan berkata, bagus. Yang Xiaotian sangat dihormati oleh Lord Xilong,
dan aku juga ingin bertemu dengan pemuda ini. Kaisar lain dan para pendekar Dewa Pedang juga berdiri setelah mendengar Wan Guangfeng dan Zhong Hui berbicara. Jadi, semua orang meninggalkan alun-alun. Yang Xiaotian baru saja tiba di alun-alun saat dia melihat Kaisar Agung Wan Guangfeng, leluhur Istana Dewa Biru Zhong Hui, dan sejumlah kaisar serta ahli Dewa Pedang semuanya keluar untuk menyambutnya, yang membuatnya terkejut. Putri Wan Ning dengan cepat melangkah maju dan mendekati Kaisar Agung Wan Guangfeng, membungkuk sedikit, "Ayah." Kemudian dia menyapa para tokoh kuat lainnya. Wan Guangfeng mengangguk sambil tersenyum kepada Putri Wan Ning, tatapannya kemudian jatuh pada Yang Xiaotian, teman yang benar-benar memiliki aura yang mengesankan. Yang Xiaotian bergegas menghampiri kelompok itu dan menyapa mereka sambil mengepalkan tangan, "Saya telah bertemu dengan Kaisar Agung dan semua senior di sini." Wan Guangfeng berkata sambil tersenyum, "Teman Yang, tidak perlu bersikap formal seperti itu." Dia melanjutkan sambil tertawa, "Mulai sekarang, anggaplah Istana Kekaisaran 10.000 dewa sebagai rumahmu." Mendengarkan kata-kata ayahnya, yang sepertinya menyiratkan sesuatu, wajah Putri Wan Ning memerah. Setelah itu, Wan Guangfeng memperkenalkan Yang Xiaotian kepada semua orang. Serangkaian ucapan selamat pun terjadi dan mereka semua memasuki pesta di alun-alun. Begitu para tamu kehormatan telah duduk, mereka menikmati sesi minum-minum dan bergembira dengan obrolan dan gelak tawa yang meriah. Selama putaran ketiga minuman, Lin Yue, murid langsung leluhur Azure God Mansion yang duduk di dekat Zhong Hui, tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata, "Saya Lin Yue dari Azure God Mansion. Saya mendengar bahwa Junior Broter yang telah membuka 1095 titik akupuntur dan telah mengolah tubuh surgawi abadi. Saya ingin merasakan kekuatan tubuh surgawi abadi. Apakah Junior Broter yang bersedia mencerahkan saya?" Kerumunan segera menjadi bersemangat, semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Banyak yang datang hanya untuk melihat kekuatan 1095 titik akupuntur Yang Xiaotian dan tubuh surgawi abadinya. "Tentu saja," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Kerumunan orang mendengarkan, semua mata berbinar, saat mereka meletakkan cangkir anggur mereka. Lin Yue melompat dan mendarat di tengah alun-alun. Yang Xiaotian juga bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke tengah alun-alun. Semuanya menjadi sunyi. Di dalam istana yang jauh di dalam istana kekaisaran, dua tetua berambut putih sedang menggunakan keterampilan surgawi mata surgawi untuk mengawasi Yang Xiaotian. Keduanya tak lain adalah Wan Siwei dan Dewa Pengobatan Feng Yiming dari klan Kekaisaran Dewa Segudang. "Sisa obat suci yang kau minta beberapa hari lalu, kau berikan pada Yang Xiaotian ini." Dewa Obat Feng Yiming bertanya, tapi dia baru mengaktifkan nektar surgawi 3 kali, tubuh surgawi abadinya belum berhasil. Dia seharusnya tidak sebanding dengan Lin Yue. Lin Yue tidak menyembunyikan auranya, yang membuat jelas bagi semua orang bahwa dia adalah penguasa alam kaisar bela diri tingkat ke-10. Wan Siwei mengangguk, tubuh surgawi abadi memang kuat, tapi karena Xiaotian sekarang hanya berada di alam mulia, wajar saja kalau dia bukan tandingan Lin Yue. Lin Yue menatap Yang Xiaotian di seberangnya dan berkata, "Adik muda Yang, karena kamu belum menembus alam kaisar bela diri, akan sangat tidak terhormat jika aku menang dalam pertarungan melawanmu. Bagaimana kalau begini, aku akan menekan alamku ke tingkat keempat alam kaisar bela diri untuk melawanmu." "Tidak perlu," jawab Yang Xiaotian sambil menggelengkan kepalanya, "lakukan saja yang terbaik." Bab 450-1296 potongan. Petik 2. Mendengar Yang Xiaotian memberitahu Lin Yue agar tidak menahan diri dan mengerahkan segenap kemampuannya, pemandangan itu membuat semua kaisar agung dan leluhur kuno tercengang. Lin Yue bukanlah kaisar bela diri biasa, mampu memasuki Azure God Mansion dan menjadi murid langsung leluhur Azure God Mansion Zhong Hui. Bakatnya benar-benar menakjubkan, dan kekuatan tempurnya luar biasa hebat. Bahkan jika Lin Yue menekan wilayah kekuasaannya hingga ke tingkat keempat kaisar bela diri, masih belum pasti apakah Yang Xiaotian bisa menang. Sekarang, Yang Xiaotian sebenarnya ingin Lin Yue maju dengan kekuatan penuh. Zhong Hui tersenyum ramah dan berkata, "Teman Yang, Lin Yue adalah murid langsungku, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Apakah kamu yakin ingin dia mengerahkan seluruh kemampuannya?" Yang Xiaotian mengepalkan tangannya sambil tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas pengingatnya, Senior Zhong, tetapi saya tetap ingin mengundang saudara Lin untuk berusaha sekuat tenaga." Zhong Hui mengangguk dan berkata kepada Lin Yue, "Kalau begitu, berhentilah pada waktu yang tepat." Dia takut Lin Yue akan melukai Yang Xiaotian. Karena itu,
dia mengingatkan Lin Yue untuk pergi ke titik tertentu saja. Bagaimanapun, Yang Xiaotian sekarang adalah harta karun tertinggi dari Akademi Dewa Biru dan Istana Dewa Biru. Jika sesuatu terjadi padanya, Dewa Pedang Silong mungkin akan menjadi orang pertama yang mencarinya untuk bertarung dan kemudian juga berhenti pada langkah yang tepat. Baik, Guru, jawab Lin Yue dengan hormat. Berbalik menghadap Yang Xiaotian, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara muda Yang, silakan bergerak." Setelah itu, dia berdiri di sana, memberi isyarat kepada Yang Xiaotian untuk menyerang. Begitu Lin Yue selesai berbicara, Yang Xiaotian segera bergerak. Cahaya gelap melonjak di sekitar tubuh Yang Xiaotian, seperti hantu yang berjalan di kegelapan, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan lawannya, melepaskan pukulan yang dahsyat. Saat Yang Xiaotian melancarkan pukulannya, kekuatan 1095 titik akupuntur sejati melonjak seketika. Cahaya keemasan meraung. Kekuatan esensi sejati yang luar biasa, bagaikan 1095 lautan yang terbelah, melonjak maju. Pada saat itu, di atas dan di bawah langit, semuanya adalah kekuatan esensi sejati Yang Xiaotian. Merasakan kekuatan melonjak dari esensi sejati Yang Xiaotian, Lin Yue terkejut, dan dengan esensi sejati alam kaisarnya, dia melayangkan pukulan dengan ganas. Ledakan. Tinju mereka saling beradu. Di bawah pengawasan orang banyak, Lin Yue, yang berada di alam kaisar tingkat ke-10, terguncang dan terpaksa mundur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia mundur lebih dari selusin langkah. Kerumunan itu terkejut. Saat seorang martial venerable berhasil menembus alam kaisar, hakikat sejati mereka akan berubah lagi. Kekuatan hakikat sejati mereka akan menguat, dan begitu pula tubuh mereka akan mengalami transformasi, menjadi tubuh seorang martial emperor. Lin Yue, seorang kaisar bela diri tingkat ke-10, benar-benar diguncang kembali oleh Yang Xiaotian. Meski Yang Xiaotian tiba-tiba bergerak, dan Lin Yue tampak agak tidak siap, hal itu tetap saja mengejutkan semua orang. Kuat sekali. Setelah keterkejutan mereka, pikiran pertama setiap orang adalah bahwa tubuh fisik dan kekuatan esensi sejati Yang Xiaotian luar biasa kuat. Jauh di dalam istana kekaisaran, Wan Siwei dan Feng Yiming keduanya sangat tercengang dan terkejut dengan hasil ini. Anak muda yang ini sangat kuat. Mata Feng Yiming membelalak. Mampu mengguncang mundur seorang petarung alam kaisar tingkat ke-10 saat berada di puncak alam mulia tingkat ke-10 adalah sesuatu yang tidak pernah terdengar. Biasanya, bahkan puluhan petarung di puncak alam mulia tingkat ke-10 yang bersatu tidak akan sebanding dengan kaisar agung tingkat pertama, apalagi seseorang di alam kaisar tingkat ke-10 seperti Lin Yue. Terus terang saja, bahkan 10.000 yang mulia tingkat puncak bersama-sama mungkin tidak sebanding dengan Lin Yue. Tapi sekarang, Lin Yue diguncang kembali oleh Yang Xiaotian. Meski itu hanya sebuah perlawanan dan bukan kekalahan, hal itu tetap saja membuat semua orang takjub. Lengan Lin Yue mati rasa karena syok, dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Menatap Yang Xiaotian, dia juga tercengang. Esensi sejatinya beredar, meredakan rasa sakit di lengannya. Dia menatap Yang Xiaotian dan berkata, "Aku tidak menyangka junior broter yang begitu kuat. Kalau begitu, Lin Yue tidak akan menahan diri lagi dan akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Tolong juga berikan semua kemampuanmu, saudara muda Yang." Mendengar Lin Yue memintanya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, Yang Xiaotian pun tertawa dan berkata, "Baiklah, kakak senior Lin, silakan." Lin Yue mulai bergerak. Dia mengaktifkan sepenuhnya seluruh kekuatan esensi sejatinya. Pada saat yang sama, aura mendominasi dan mengerikan menyebar darinya. Petik 2. Merasakan aura intens seperti penjara yang terpancar dari Lin Yue, orang banyak pun tercengang. Apakah itu tubuh surgawi penjara surgawi yang menekan? Tubuh surgawi penjara surgawi penekan juga merupakan tubuh surgawi yang legendaris. Legenda mengatakan bahwa tubuh surgawi ini adalah salah satu tubuh surgawi yang paling tangguh dari neraka. Tubuh surgawi ini, seperti halnya tubuh surgawi abadi milik Yang Xiaotian, adalah tubuh surgawi yang diperoleh yang dikultivasikan melalui pelatihan. Tepat pada saat itu, sebuah kekuatan cahaya yang amat dahsyat meledak dari Lin Yue, dan di belakangnya, bayangan malaikat pembakar terbentuk. Tubuh malaikat suci. Ketika orang banyak melihat bayangan malaikat terbakar di belakang Lin Yue, mereka terkejut sekali lagi. Tubuh malaikat suci merupakan tubuh surgawi yang terkuat dalam garis keturunan malaikat dari klan Dewa Kuno. Tubuh malaikat suci bersifat bawaan. Oleh karena itu, Lin Yue pasti memiliki garis keturunan malaikat dari klan Dewa Kuno, dan juga garis keturunan kerajaan.
Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki tubuh malaikat suci. Sudah luar biasa bagi Lin Yue untuk memiliki tubuh malaikat suci, tetapi sekarang setelah ia berhasil mengolah tubuh surgawi penjara surgawi penekan, jalinan kekuatan terang dan gelap akan meningkatkan kekuatan tempur Lin Yue ke tingkat yang mencengangkan. Meskipun sudah diduga bahwa, sebagai murid langsung Zhong Hui, Lin Yue akan berbakat, pemandangan tubuh malaikat suci dan tubuh surgawi penjara surgawi penekan masih membuat semua orang tercengang. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Lin Yue memiliki tubuh malaikat suci, dan dia bahkan mengolah tubuh surgawi penjara surgawi penekan, Feng Yiming berkomentar dengan heran. Mari kita lihat bagaimana si bocah yang akan menangani hal ini, kata Wan Siwei sambil tertawa. Sekarang, dengan kekuatan tubuh malaikat suci dan tubuh surgawi penjara surgawi penekan yang diaktifkan, Lin Yue, di alam kaisar tingkat ke-10, benar-benar mengalahkan Yang Xiaotian. Mereka berdua ingin tahu bagaimana Yang Xiaotian akan menahan serangan Lin Yue. Setelah mengaktifkan kekuatan kedua tubuh surgawi, Lin Yue sekarang memegang dua pedang di tangannya. Yang satu adalah pedang kegelapan, dan satunya lagi adalah pedang cahaya. Jelaslah bahwa kedua pedang ini ditempa dari bahan kegelapan dan cahaya. Dengan satu langkah, dia mendekati Yang Xiaotian, menghunus pedang kegelapan dan pedang cahaya secara bersamaan, saat kekuatan tubuh malaikat suci dan tubuh surgawi penjara surgawi penekan keduanya diaktifkan. Kedua pedang itu melepaskan ledakan kekuatan gelap dan terang yang mengerikan. Pedang Qi yang tak berujung melesat ke arah Yang Xiaotian. Tanpa disadari oleh siapapun, kilatan cahaya merah darah telah menghilang dari mata Lin Yue saat dia mengayunkan pedangnya. Melihat ki pedang yang tak terbatas hendak menelan Yang Xiaotian, wajah cantik Wan Ning berubah, dan dia mengepalkan tangan kecilnya dengan gugup. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiaotian akan dipukul mundur oleh serangan pedang Lin Yue, tiba-tiba, intisari titik akupuntur sejati di dalam Yang Xiaotian mulai terpacu, terus-menerus diaktifkan. Setelah mengaktifkan titik akupuntur yang ke-1095, titik akupuntur yang ke-1096 di. Kemudian, 1097. Dalam sekejap, ia berhasil mencapai 1200 titik akupuntur. Apa? 1200 titik akupuntur. Wan Guangfeng dan semua orang kuat yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menyangka Yang Xiaotian telah membuka 1200 titik akupuntur. Kaisar Master di masa lalu hanya membuka sedikit lebih dari 600. Sekarang, Yang Xiaotian telah membuka blokir 1200. Di tengah keterkejutan orang banyak, jumlah titik akupuntur yang diaktifkan oleh Yang Xiaotian terus meningkat. 1290, 1295. Ketika titik akupuntur Yang Xiaotian yang aktif mencapai 1295, semua orang merasa ngeri. Satu saja lagi, Yang Xiaotian pasti sudah membuka semua titik akupuntur di tubuhnya. Ledakan. Pilar cahaya keemasan melonjak sekali lagi dari Yang Xiaotian. Titik akupuntur yang ke-1296.